Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran Bahasa Indonesia hari ini, Ibu membahas teks editorial. Teks editorial atau yang kita kenal dengan tajuk rencana, biasanya disediakan di kolom khusus selain berita yang ada di koran. Misalnya koran Kompas, Pikiran Rakyat, Media Indonesia, dan yang lainnya. Kita kembali lagi kepada teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi seseorang terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik, masalah sosial, juga masalah ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini yang sering kita dengar tema-tema yang masih aktual yaitu tentang corona. Corona atau penyakit ini, virusnya sudah menyebar di seluruh dunia, sehingga menyebabkan banyak negara yang ekonominya semakin melemah atau menurun. Bahkan ada yang hancur sama sekali. Nah, di dalam surat kabar atau berita, biasanya banyak berita yang berisi pendapat atau opini yang biasa disebut dengan tajuk rencana. Tajuk rencana atau editorial biasanya dituliskan oleh redaksi di surat kabar itu atau pers. Nah, tujuannya dia memberikan pendapat kepada orang lain agar pemimpin redaksi ini pendapatnya atau opininya diikuti oleh orang lain. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat dan menyimak PPT yang akan dijabarkan untuk pelajaran teks editorial selanjutnya. Bab 3. Editorial sebagai media berpendapat. A. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. B. Informasi dalam teks editorial. C. Ragam informasi dalam teks editorial. D. Struktur dan kebahasaan teks editorial. E. Rancangan teks editorial. A. Pengertian, ciri-ciri, dan sifat teks editorial. Pengertian teks editorial, ciri-ciri teks editorial, sifat teks editorial. Editorial disebut juga tajuk rencana. Editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal, atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial merupakan berita dogmatis. Teks editorial atau tajuk rencana pres papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hati-hati. 2. Normatif. Maksudnya normatif itu sesuai dengan koran atau pres yang biasa diadakan. Dia tidak mau berubah, ya. Dan statis, ya. 3. Cenderung konservatif, ya. 4. Menghindari pendekatan kritis yang tajam. 5. Pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologis. Teks editorial atau tajuk rencana pres papan menengah ke bawah atau middle low media memiliki ciri-ciri seperti berikut. Lebih berani, atraktif, progresif, memilih pendekatan kritis bersifat tajam dan tembak langsung. Lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Sifat teks editorial atau tajuk rencana sebagai berikut. A. Krusial dan ditulis secara berkala tergantung dari jenis terbitan media. B.
Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas. C. Memiliki karakter atau konsistensi teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. D. Terkait dengan kebijakan media bersangkutan. B. Informasi dalam teks editorial. Jenis teks editorial, tipe teks editorial, fakta dan opini dalam teks editorial. Terdapat 3 jenis teks editorial, yaitu interpretatif editorial, kontroversial editorial, dan explanatory editorial. Maksud dari ketiganya, interpretasi editorial yaitu cara memandang atau visi dari suatu press. Yang kontroversial, dia mencari isu-isu yang hangat dan dibicarakan oleh masyarakat. Dan explanatory editorial yaitu mencari dan membahas lebih mendalam tentang suatu hal. Lanjutkan ya. Yang A, menjelaskan atau menginterpretasikan. B, kritis. C, persuasif, membujuk. Ya. Yang namanya kita mempunyai pendapat atau opini, biasanya kita berusaha untuk pemikiran kita sampai kepada orang lain. D, pujian. Fakta adalah perihal keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan dan sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta yang disajikan dalam teks editorial berupa peristiwa dan data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Pendapat atau opini redaksi dalam teks editorial dapat berupa penilaian, kritik, prediksi, dugaan berdasarkan fakta empiris, harapan dan saran penyelesaian masalah. Di penghujung pengajaran bahasa Indonesia hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk siswa kelas 12 semuanya untuk mencari atau memilih tajuk rencana. Tema yang biasa dibahas pada bulan Agustus adalah tentang kemerdekaan Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus. Ini adalah hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Untuk itu, setiap siswa silahkan mencari satu tajuk rencana atau opini di koran atau internet. Dan tuliskanlah pokok-pokok bahasan apa saja yang ada di tajuk rencana. Demikian untuk tugas hari ini.